Bukan kaleng-kaleng guys. Bayangkan 194 negara kaget dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di mana dikatakan Indonesia telah menemukan satu kawasan emas ataupun lombong emas terbesar di dunia guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys, berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa doakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel bagi-bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul ataupun tajuk utama yang kita react hari ini, di mana dikatakan sebanyak 194 negara di luar sana terkejut, kaget dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di mana dikatakan Indonesia telah menemukan satu lombong emas yang terbesar guys. Sudah semestinya bukan terbesar di Asia, bukan terbesar di Asia Tenggara, tetapi terbesar di dunia. Tidak percaya? Jom kita semak dulu video ini. Geologi Kementerian SDM mengungkapkan adanya kandungan harta karun super langka. Siapa bilang Indonesia miskin? Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia bahkan mempunyai kontribusi yang besar bagi dunia, khususnya dari sektor minerba yang tidak bisa diremehkan jumlahnya. Pertentangan perbedaan itu biasa aja. Kita itu selalu khawatir kalau kita itu dalam posisi lemah. Kalau kita dalam posisi tidak lemah, kenapa harus kita khawatir? Yang kedua, Indonesia, struktur ekonomi makroekonomi kita ini kan lagi bagus. Dan jalan yang kita tempuh untuk hilirisasi ini adalah bagian yang harus kita jalankan secara konsisten. "194 negara kaget. Indonesia temukan tanaman penghasil emas. Eropa Amerika siap jajah kembali. Jokowi mi radang." Sahabat bagi-bagi, Indonesia temukan tanaman yang bisa diolah menjadi emas. Semua orang bisa kaya raya, siap-siap menjadi negara maju. Eropa dan Amerika sudah pasti kaget, dan ingin kembali jajah Indonesia. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Indonesia sudah kuat dan siap melawan negara seperti Amerika dan Eropa. Keragaman hayati Indonesia menjadi salah satu keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Jika serius dikembangkan dan dibudidayakan, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu sumber devisa negara, dan mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Salah satu sumber daya hayati tersebut adalah jenis tanaman, yang dapat menghasilkan emas, dan menyerap berbagai logam berat yang terkandung di dalam tanah. Prosesnya melalui rantai makanan secara biologis, jadi tanaman ini bukan dijual, dan hasilnya diberikan emas ya, bukan. Namun memang tanaman ini benar-benar menghasilkan emas. Bahkan konon katanya tanaman ini tersebar luas di seluruh Indonesia, dan populasinya adalah yang terbesar di dunia. Wah, ini semua orang bisa kaya raya mendadak nih. Jadi semboyan yang mengatakan tanah kita tanah surga, memang benar adanya guys. Hal tersebut diungkapkan oleh Profesor Hamim, pakar biologi tumbuhan Institut Pertanian Bogor atau IPB, pada gelaran orasi Alinea Guru Besar Tetap IPB, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya logam mulia dapat diekstraksi dari tan penyerap logam berat. Hamim menjelaskan, logam berat merupakan komponen yang tidak mudah terdegradasi. Ia mampu bertahan di dalam tanah hingga mencapai ratusan tahun. Namun ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya. Berkat kemampuan tersebut tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan pembersih lingkungan, yang dikenal dengan sebutan fitoremediasi. Beberapa jenis tumbuhan dapat menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya, yang disebut dengan tumbuhan hiperakumulator. Begitu ujar guru besar tetap, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, atau FMIPA, IPB University ini. Selain dapat digunakan dalam fitur mediasi, tanaman ini juga dapat digunakan untuk menambang logam-logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti nikel, perak, emas, platina, dan talium.
Profesor Hamim menjelaskan, tanaman hiperakumulator biasanya ditemukan di daerah dengan kandungan logam tinggi, seperti tanah terpentin dan ultra basah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan daratan ultra basah terbesar di dunia. Meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Hanya saja, ia menilai potensi tumbuhan hiperakumulator di sana belum tergarap optimal. Perlu adanya perhatian dari berbagai pihak, agar potensi tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk fitoremediasi dan fitomining. Sebagai contoh hasil eksplorasi tumbuhan di sekitar tiling DM, atau lokasi limbah sisa pemisahan biji logam mulia, dengan material non-ekonomis, tambang emas PT Antam UBPE Pongkor, hampir semua jenis tumbuhan di sana mampu mengakumulasi emas meski dalam keadaan rendah. Kelompok bayang-bayaman, atau amaranthus yang tumbuh di sekitar tiling memiliki kemampuan akumulasi emas tertinggi, tetapi karena biomasanya rendah, potensi planningnya juga rendah. Tanaman lembang atau Taipa angustifolia juga cukup tinggi mengakumulasi logam emas. Taifal dapat menghasilkan 5 hingga 7 gram emas per hektar, hal ini tentu memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu dalam eksperimennya, penggunaan dark septid endophyte dan jamur mycorrhiza terbukti membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan tercemar logam berat. Jamur ini dapat membantu program fitoremediasi, penggunaan amonium tiosianat sebagai ligan pelarut emas. Juga dapat meningkatkan serapan emas oleh tanaman dan meningkatkan biomasa tanaman. Ini merupakan potensi yang baik untuk program phytomining detailing tambang emas. Lalu apa itu phytomining? Sebenarnya bukan merupakan hal baru perisai dunia. Sebenarnya telah lama mengetahui bahwa ada ratusan jenis biota yang berfungsi sebagai hiperakumulator. Bapak peleburan mineral modern, Georgius Agricola, melihat potensi ini 500 tahun yang lalu. Dia melebur tanaman di waktu luangnya pada abad ke-16. Sahabat bagi-bagi, Purpus Cheney seorang ahli agronomi di Departemen Pertanian Amerika Serikat, selama 47 tahun menemukan kata fitomini pada tahun 1983, dan memulai percobaan pertama di Amerika pada tahun 1996. Namanya diabadikan di salah satu tanaman penghisap nikel, digunakan sebagai salah satu kawasan di Malaysia. Robert R. Bruce dan Michael F. Chamber, dua peneliti dari Departemen Ilmu Tanah, Massey University, bersama Larry Jenney dan Brett Harobinson, peneliti asal Nevada, Amerika Serikat, menyebutkan dalam paper bertajuk Phytomining yang terbit di jurnal Self Press tahun 1998, menyebut bahwa sebagian besar logam memiliki batas konsentrasi 1 gram per kilogram atau 0,1% massa kering, kecuali zinc 1%, emas 1 ppm, atau 1 gram per ton, dan kadmium 0,1%. Dalam penelitiannya mereka juga menyebutkan bahwa sebagian besar tanaman tersebut dapat mengumpulkan nikel. Robert dan kawan-kawan menyebut bahwa terdapat 300 spesies yang merupakan hiperakumulator nikel. Proyek pertama phytomining dilakukan oleh Biro Pertambangan Amerika Serikat di Reno, Nevada, menggunakan spesies Reptandus polygalates yang banyak ditemukan di wilayah tersebut untuk mengakumulasi nikel. Penelitian ini dilakukan di situs dengan kandungan nikel 0,35% dalam tanah. Angka ini jauh di bawah standar industri penambangan. Dia pun menyebutkan bahwa penambang dengan tanaman dapat memperoleh keuntungan hingga $513 Amerika Serikat per hektarnya. Penelitian yang mirip juga dilakukan di Italia dengan menggunakan jenis spesies lain, dan mampu menghasilkan nikel sebanyak 96 kg per hektar, dalam wilayah yang mengandung 0,8% nikel. Selain tanaman yang menghasilkan emas, ternyata juga ada tanaman yang dipercaya bisa memberikan dengan keberuntungan bagi pemiliknya. Artinya ultimate goal dari memiliki tanaman ini, sama baiknya dengan memiliki tanaman hiperakumulator di atas, yaitu untuk mensejahterakan ekonomi pemiliknya. Dia adalah jenis tanaman hias. Selain dijadikan hiasan, tanaman hias juga bisa menjadi simbol keberuntungan. Menurut ilmu Feng Shui, ada beberapa jenis tanaman hias yang dikatakan bisa membawa kemakmuran, keberuntungan, dan juga cinta. Dari sini bisa kita lihat, sebenarnya kita semua bisa kaya raya hanya dengan memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan telah menciptakan surga nyata di depan mata kita semua. Sekarang tugas kita adalah jeli melihat peluang ini, dan menjadikannya sebagai media kita untuk meraih kesejahteraan finansial. Sahabat bagi-bagi, jadi bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka.
Apa yang tiada di Indonesia guys, semua ada. Kalau kita tengok daripada penyelidikan yang telah dibuat di beberapa kawasan di Indonesia, aku nak mention lah kawasan yang mana, di mana hasil daripada tanaman-tanaman itu dapat dibuat accumulation dan dapat diekstrak menjadi emas. Tapi nak tahu guys, proses dia macam mana dan jenis tanaman dia bagaimana. Belum lagi dibagi secara details jenis tanaman apa dan bagaimana proses untuk mengolah daripada hasil tanaman itu dibuat emas. Di mana ada beberapa kawasan di Indonesia dikatakan hasil daripada tanaman-tanaman itu secara accumulation ataupun secara ekstrak, di mana tanaman itu tumbuh. Contoh, di mana tanaman itu tumbuh dan selepas tumbuh, mana setiap daripada tanaman-tanaman itu dapat membuat accumulation. Dan tak tahulah dibuat accumulation itu mungkin sebagai contoh sebagai ubi. Mungkin sebagai ubi, di mana dia akan tarik semua, diabsorb semua mineral-mineral apa yang ada di tanah di Indonesia itu. Selepas itu daripada tanaman itu telah membuat accumulation, di mana accumulation seperti contoh ubi-ubi itu diambil dan dibawa ke makmal dan selepas itu barulah diekstrak, dikeluarkan dan barulah menghasilkan emas. Tapi nak tahu guys, proses dia macam mana? Itu contoh. Dan juga dikatakan tanaman-tanaman di Indonesia dan juga beberapa kawasan di Indonesia itu daripada tanaman ini mampu untuk mengabsorb ataupun membuat accumulation, menarik semua logam-logam mulia. Dikatakan logam mulia ataupun logam berat. Karena di dalam logam berat ini sanalah nikel, sanalah perak, sanalah besi dan sanalah emas. Jadi kalau kita tengok tanaman ini dapat menarik mineral dalam, dia tahulah satu jangka masa yang panjang ataupun satu jangka masa yang pendek. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi, dia dikatakan dia mampu untuk menghasilkan nikel sebanyak 96 kg per hektar. Jadi per hektar ini dia mampu untuk memproduksikan 96 kg nikel. Tidak mustahil tumbuh-tumbuhan yang lain juga mampu untuk menghasilkan seperti emas, perak, besi dan juga logam-logam yang lain. Jadi guys, dan juga penyelidikan ini telah pun dibuat di salah satu universitas, dan juga penyelidikan ini telah pun masih lagi dalam proses dilaksanakan beberapa kawasan di Indonesia. Jadi mungkin juga pengaruh daripada muka bumi di Indonesia, sebab di Indonesia seperti apa yang kita faham, muka bumi ataupun tanah sana kaya dengan alam-alam semula jadi. Jadi apa yang nak boleh buat di Indonesia, semua boleh buat guys. Daripada kelapa sawit, daripada bahan-bahan nikel yang biasa dia ditemukan dengan cara yang biasa, sampailah dibuat satu penyelidikan, Indonesia mampu menghasilkan emas ataupun bahan-bahan logam berat yang lain dengan satu cara yang boleh dikatakan luar biasa guys. Jadi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.